Tegar menerima kenyataan pahit, walau hatiku sungguh menangis. Ya, seperti itulah kira-kira kesedihan yang tengah melanda hati Irma Suryatin atas kepergian sang suami tercinta Sapri Pantun yang telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta Senin 10 Mei 2021 kemarin. Kesedihan bertubi-tubi dirasakan Irma lantaran momen Hari Raya Lebaran nanti yang seharusnya menjadi hari bahagia dan berkumpul bersama keluarga lengkap justru akan terasa berbeda tanpa kehadiran almarhum Sapri. Juga di hari persalinannya nanti pada 18 Mei 2021 mendatang, Irma pun harus melewati detik-detik persalinan itu seorang diri tanpa didampingi suaminya. Lantas, seperti apakah ketegaran Irma saat memeluk dan mencium jenazah suaminya untuk yang terakhir kali? Sempat tak bertemu selama beberapa hari sejak almarhum Sapri Pantun dirawat di rumah sakit, Irma Suryanti tak menyangka perjumpaannya dengan suaminya justru di tengah duka kehilangan yang teramat dalam. Irma yang sempat syok dan terpukul atas meninggalnya almarhum suaminya akhirnya begitu tegar mengantarkan jenazah almarhum Sapri Pantun ke peristirahatan terakhirnya. Lantas, benarkah Irma hanya bisa menyaksikan momen pemakaman almarhum Sapri dari dalam mobil lantaran kondisinya yang tak memungkinkan untuk berada di pemakaman sang suami? Meninggalnya komedian Sapri Pantun tidak hanya menjadi duka kehilangan bagi keluarga, namun juga sahabat-sahabat dekatnya turut merasakan kehilangan sosok almarhum. Maka, di tengah proses pemakaman siang kemarin, satu persatu sahabat baiknya pun turut serta hadir melepas almarhum Sapri ke peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apa juga kesan terbaik mereka tentang sosok almarhum Sapri semasa hidupnya? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehilangan orang tercinta begitu memilukan hati dan menyesakan dada, hingga segala rasa pun hanyut tenggelam dalam luapan duka. Ya, seperti itulah yang dirasakan Irma Suryanti atas meninggalnya sang suami tercinta Sapri Pantun pada 10 Mei 2021 kemarin. Kesedihan bertubi-tubi menyelimuti hatinya lantaran kepergian sang suami tercintanya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen sukacita untuk keluarganya nanti justru akan terasa berbeda tanpa kehadiran almarhum Sapri. Ironisnya, kepergian almarhum Sapri pun meninggalkan sang istri yang tengah mengandung 9 bulan. Bahkan persalinan Irma yang dijadwalkan pada 18 Mei 2021 mendatang juga tanpa didampingi oleh sang suami tercinta. Meski bertubi-tubi kesedihan menyelimuti hatinya, Irma berusaha untuk tetap tegar dan perlahan menerima kenyataan duka ini. Dan ketegaran Irma pun begitu terlihat saat tiba di rumah duka melihat jenazah sang suami secara langsung. Irma yang didampingi anak pertamanya tak sanggup membendung air matanya saat memeluk dan mencium jenazah almarhum Sapri. Maka seperti inilah momen haru dan sedih saat Irma dan putrinya berpisah untuk yang terakhir kali dengan almarhum Sapri.
sekarang sih alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah sudah sehat dan sudah menerima. Kalau semalam kan memang masih shock banget ya. Dan insya Allah tadi beliau sudah ada, sudah turun, sudah mengajikan. Ya tetap kita masih harus hati-hati juga dengan kehamilannya, biar mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tadi sih ada informasi sepertinya mau ikut. Cuma kita lihat kondisinya aja ya. Kalau umpamanya kondisinya tidak memungkinkan ya kita juga tidak memaksakan, tapi kita lihat kondisinya aja. Ya. Perjumpaan Irma dan suaminya di rumah duka kemarin merupakan kesempatan terakhir kalinya ia melihat suaminya. Sejak almarhum Sapri Pantun dirawat di rumah sakit, keluarga memang mencegah Irma untuk membesuk Sapri Pantun lantaran kondisinya yang tengah hamil 9 bulan. Bahkan di saat-saat terakhir almarhum Sapri menghembuskan nafas terakhirnya, Irma pun tidak ada di sisinya. Memang keluarga khawatir kehadiran Irma di masa-masa kritis almarhum ditakutkan bisa berdampak pada dirinya dan calon buah hatinya. Tadi saya sempat komunikasi sebelum saya pulang dari rumah sakit Sariasi, saya sempat WA dengan istrinya. Awalnya sih istrinya yang WA, "Om, kabar papa gimana?" Ini masih ada WA-nya. Saya bilang, "Kak Irma, sabar, doain aja dari rumah." Itu selalu saya berikan motivasi, mudah-mudahan. Tapi saya tidak bicara dia sudah dihubungkan ventilator, saya kasih tahu karena ini jangan sampai dampaknya, apalagi dalam posisi hamil. Tapi sampai saat ini saya belum ketemu beliau. Ya mudah-mudahan sih beliau kuat, insya Allah kuat. Saya sengaja sampai sekarang belum pernah, saya bilang sama kakak saya yang dijaga tadi di atas, jangan pernah bilang ke istrinya gitu, karena kita memikirkan juga kan yang sedang mau melahirkan, takutnya kan mereka juga drop. Udah di rumah sakit di Dan Kartini. Akhirnya memutuskan di sana? Ya di sana tanggal 18. Semuanya? Ya benar, sengaja saya yang bilang ke kakak-kakak saya yang jaga, kakak ipar saya di atas jaga, saya bilang apapun resiko yang terburuk jangan pernah bilang ke istrinya, saya yang amanain gitu. Kecuali yang baik, kita ceritain yang baik-baik aja, bukan berarti kita jahat gitu kan, tapi kan demi kebaikan. Dia sempat bilang, "Dol, boleh nggak jenguk?" Tetap saya nggak boleh kasih, karena kan sebentar lagi kan tanggal 18 mau lahiran. Saya nggak kasih bukan karena saya tega gitu kan, karena kondisi Bang Sapri juga sekarang kan nggak menyadarkan diri gitu kan, jadi percuma dia datang ke sini, dia pengen kan ngobrol gitu kan, dia nggak bisa. Yang ada nanti takutnya dia drop. Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Operasi pun tidak tahu. Kalau operasi dia sempat WA saya waktu di acara TV kemarin ya. Ternyata dia bilang, "Astagfirullahaladzim, Om Doli," sambil nangis. "Om Doli kenapa nggak bilang?" Akhirnya dia tahu kan. Kalau untuk yang sekarang ventilator dia nggak tahu. Biar dia tahu sendiri nggak apa-apa. Duka dan haru pun menyelimuti prosesi pemakaman komedian Sapri Pantun di TPU Ulu Jami, Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, siang kemarin. Meski kesedihan mendalam tengah menyelimuti hatinya, Irma Suryanti tetap tegar saat mengantar jenazah almarhum Sapri ke peristirahatan terakhirnya. Dikarenakan kondisinya yang tak memungkinkan, Irma pun tak bisa menyaksikan dari dekat detik-detik jenazah suaminya masuk ke liang lahat. Momen perpisahan terakhir kalinya dengan sang suami tercinta pun hanya bisa disaksikan dari jauh. Sementara itu, prosesi pemakaman almarhum Sapri kemarin pun dihadiri banyak sahabat artis dan keluarga. Ayo turun barang.
Kanan, kanan. Yang ujung gitu, ada joper yang kedua. Jangan dilepas ya, jangan dilepas, jangan ya. Jangan dulu, jangan takut ya. Putus lagi gini. Tiga orang aja. Adanya di belakang ya. Ada lagi baju, ada lagi mana? Banyak ada baju 5 menit tuh. Bacil. Bacil Bang Dan. Bacil lagi. Dibacakan talqin dan doa. Kami mohon kepada para hadirin untuk duduk. Ya, duduk. Jongkok. Mana Doli? Jadi waktu sebelum meninggal jauh-jauh hari dia bilang 100 harinya kali mungkin ya. Sebelum meninggal dia bilang ntar kalau aneh meninggal nih suatu saat dia bilang, cuma ngelantur kita kan nggak tahu kan. Sambil bercanda-bercanda Iya, ya. dia bilang mau dimakamin dekat orang tuanya karena nggak bisa sampai orang tuanya, jadi tetap dimakamin sama barang orang tuanya di sini dari ibunya gitu kan. Karena dia sayang banget sama orang tuanya. Kondisi istri sekarang tadi kan dia ngikut ke makam, cuman dia nggak turun ke mobil, dia hanya di mobil mungkin mulai drop ya. Jadi kita doain aja mudah-mudahan Mbak Irma dan anaknya insya Allah lahir dengan sehat, normal, dan Mbak Irma juga normal, sehat semua. Amin. Sebelum meninggal dunia, almarhum Sapri pun sempat mengkhawatirkan biaya persalinan sang istri nanti. Bahkan, almarhum sempat berpesan kepada sang adik untuk menjual kendaraan pribadinya demi menutupi biaya rumah sakit dan biaya persalinan sang istri nanti. Lantas, benarkah biaya rumah sakit dan biaya persalinan istri almarhum Sapri Pantun akan dibantu oleh sahabat-sahabat artisnya seperti Raffi Ahmad, Eko Patrio, Ruben Onsu, Vicky Prasetyo, dan beberapa artis lainnya? Iya sempat kayak gini dulu waktu dia sadar ya. Dia bilang ke saya, dana ada Dol, ada saya bilang. Maksudnya tuh dia selalu memikirkan tuh keluarganya gitu kan. Dia nggak mau nyusahin sebenarnya. Ntar jual mobil dia bilang, udah jangan dipikirin saya bilang. Kalau masalah dana insya Allah tinggal yang penting kan sehatnya dulu, lawan dulu penyakit saya bilang sama dia. Iya. Emang mau dijual dia bilang sih amanah dia gitu. Saya udah bilang sama Sapri juga, saya udah bilang sama Doli juga berkaitan dengan perawatannya Bang Sapri, terkait juga dengan kelahirannya istrinya nanti anak kedua gitu ya. Saya udah bilang urunan sama teman-teman, pokoknya istrinya nggak usah mikir yang macam-macam dan sebagainya. Termasuk juga Bang Sapri kemarin juga udah saya bilang udah jangan macam-macam, pokoknya kita support, kita dukung. Yang penting bagaimana yang terbaik untuk Bang Sapri dan juga istrinya. Dan alhamdulillah kalau ada niat baik semuanya juga pasti ada jalannya gitu. Doanya saya minta semuanya, doanya Bang Sapri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima di sisinya. Amin. Di sisinya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik harapannya adalah surga untuk Bang Sapri. Amin, amin, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Amin rabbal alamin.
Kepergian komedian Sapri Pantun tidak hanya menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga tercinta saja, namun rekan sesama artis yang pernah bekerja sama dengan almarhum juga merasa kehilangan. Sosoknya yang humble, ramah, dan sopan memberikan kesan tersendiri di mata para sahabatnya. Bahkan baru diketahui jika semasa hidupnya almarhumlah yang menjadi penggerak bagi sahabat-sahabatnya untuk membeli sebuah mobil ambulans untuk diwakafkan kepada masyarakat. Lantas, seperti apa juga kesan para sahabatnya tentang sosok almarhum Sapri Pantun? Saya jujur haru dengan kepergian Bang Sapri. Tapi harunya itu juga ada rasa apa ya? Teman saya hebat rupanya. Teman saya ini, Bang Sapri ini banyak orang yang menyintainya. Terbukti dari masjid tempat disemayamkannya tadi, disolatkannya di masjid sampai ke pemakaman, semua orang keluar. Saya haru bener, saya bangga punya teman, punya sahabat. Memang bukan mengada-ngada. Bang Sapri buat saya memang orang baik, apa adanya, sederhana, dan tapi ringan tangan. Bang Sapri itu mau bergaul, Bang Sapri itu mau membantu. Terbukti uang yang dikumpulin selama setahun dari honor dia kerja sebagai pelawak, sebagai komedian, sebagai pemain sinetron, dikumpulin semata-mata untuk beli ambulan, diwakafkan untuk masyarakat sekitar. Jadi memang buat saya banyak hal-hal yang belum terungkap oleh Bang Sapri. Kita ngeliat cuma bisa hanya pantun aja, tetapi subhanallah jiwa sosialnya begitu tinggi gitu. Jadi ya saya bangga lah punya sahabat, punya saudara seperti Bang Sapri. Saya udah tahu itu dan alhamdulillah sih saya ikut ada di, ya sama-sama lah sama teman-teman yang lain juga. Ya Pak, ada mobil nih sisanya tapi saya mau jadiin mobil jenazah. Itu pada tahun-tahun berapa tahun kemarin, bukannya sekarang. Itu udah tahun kemarin, dia kan selalu update kalau mau apa sesuatu. Ya udah dari teman-teman ada yang mau diajakin, diingatkan untuk urunan, untuk satu hal yang ibadah gitu. Tapi pas saya lihat tadi, ternyata mobil itu yang mengantarkan juga beliau almarhum sampai ke peristirahatan terakhir gitu. Ya kita nggak ada yang pernah tahu kehidupan ini seperti apa gitu. Semua misterinya hanya milik Allah. Dari Bang Sapri, terus juga ya dari teman-teman juga ada beberapa yang dia yang bener-bener jadi motornya dia gitu, mobilnya dia kan direnovasi dia lebih baik gitu. Mohon doanya ya semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan yang terbaik, dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam selama syuting atau apapun yang ditonton sama pemirsa, mungkin ada tayangan-tayangan ataupun bercandaan yang mungkin kurang berkenan atau apa. Saya secara pribadi mewakilkan almarhum mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan mari doakan bersama semoga keluarga yang ditinggalkan, istrinya sampai saat ini dia akhirnya nggak bisa menyaksikan nanti kelahiran istrinya yang padahal beberapa minggu ke depan. Kita doakan semoga kelahirannya disehatkan, menjadi anak yang soleh atau soleha, semuanya menjadi terbaik dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.